Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Setelah pertemuan sebelumnya kita membuat program untuk menghitung luas bangun. Yang menjadi studi kasusnya itulah menghitung luas segitiga gitu. Nah, materi hari ini itu sama, masih tentang menghitung luas bangun, tapi kita akan menggunakan fungsi scanner. Itu bedanya apa dengan yang telah kita buat yang seperti ini? Ini yang sintak yang kemarin ya. Bedanya kalau misalkan sintak yang kita gunakan pertemuan sebelumnya, itu kita harus memasukkan si nilai variabelnya di dalam sintak. Kenapa si nilai variabelnya harus dimasukkan di dalam sintak? Karena tidak ada scanner atau tidak ada fungsi scanner. Karena kita tidak menggunakan fungsi scanner. Jadi kalau misalkan kita ingin alasnya 6 harus dituliskan di sini misalkan. Yang kemarin kan contohnya 5 yang ini ya. Jadi 6 misalkan. Terus tinggi yang asalnya 10 misalkan ini kita rubah jadi 2, harus di sini kan di codingannya langsung gitu. Kalau misalkan pakai scanner nanti inputnya itu setelah kita jalankan gitu. Kalau ini kan kita masukkan dulu nilai variabelnya, baru kita jalankan. Baru kita jalankan nanti keluar hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan scanner nantinya si programnya kita jalankan dulu, baru kita masukkan si nilai variabelnya seperti itu. Oke, langsung saja kita buat new Java console project name-nya masih ya menghitung luas segitiga, biar kita tahu bedanya yang menghitung luas segitiga kemarin sama sekarang bedanya apa gitu. Luas segitiga scanner ya, karena kita akan menggunakan fungsi scanner. Terus untuk paket name-nya itu ya untuk sekarang lah, sampai ke depannya kalian wajib menggunakan nama kalian dan kelas kalian. Contohnya misalkan saya RPL titik Agung gitu. Jadi kelasnya RPL, nama saya Agung. Namanya nama lengkap ya usahakan kalau bisa. Selanjutnya ini kelas mainnya main saja. Atau misalkan mau kelas luas boleh, tidak apa-apa, itu penamaan saya serahkan ke kalian. Tapi untuk paket itu harus nama kelas dan nama kalian ya. Selanjutnya klik OK. Ya udah ada ini filenya, kita buka main.java-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan kelas scanner atau misalkan membuat fungsi scanner di program kita. Caranya bagaimana? Pertama kalian harus mengimport dulu si fungsi scanner supaya scanner itu bisa digunakan di program kalian. Jadi posisinya itu adalah di atas public class main atau di bawah paket ya untuk import. Kita tulis keywordnya atau perintahnya adalah import. Selanjutnya yang mau kita import adalah scanner. Scanner itu berada di file atau misalkan berada di si filenya itu ada di Java titik util titik scanner. Setelah itu di titik koma. Nah, setelah kita import kita bisa menggunakan sekarang si scannernya. Selanjutnya kita akan gunakan scanner sama dengan scanner nama variabelnya yaitu input user contohnya sama dengan new scanner dalam kurung system dot in. Setelah itu titik koma.
Nah, ini kita udah membuat variabel scanner ya, dengan nama variabelnya itulah input user. Jadi ini fungsinya nanti untuk si user menginputkan si nilai variabelnya. Selanjutnya kita akan membuat variabel dengan nama alas. Ya, karena kan rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi kan. Jadi ya, variabel yang kita butuhkan adalah variabel alas dan variabel tinggi serta variabel luas untuk membuat proses si luas segitiganya. Ya, system out dot print silahkan masukkan nilai alas. Lalu kita buat variabel alasnya int, kita gunakan int saja. Alas sama dengan user input ya, input user dot next int, next int, karena kita menggunakan tipe data integer. Nah, setelah itu kita masukkan sistem lagi untuk memasukkan nilai untuk membuat variabel tingginya. Out dot print silahkan masukkan nilai tinggi. int tinggi sama dengan input user dot next int titik koma. Nah, setelah itu kita baru bikin proses untuk menghitung si luasnya. Si luas kita akan menggunakan tipe data double karena nantinya dalam rumus segitiga itu ada setengahnya. Jadi otomatis ada kemungkinan si nilainya itu adalah desimal gitu. Jadi kita akan menggunakan double luas sama dengan setengah dikali alas kali tinggi titik koma. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari proses penghitungan luas. System dot out dot print luas segitiga adalah sampai di sini sudah selesai ya, kita membuat sintak atau program untuk menghitung luas segitiga menggunakan scanner. Selanjutnya kita tinggal running, kita jalankan compilation. Ini error nih, int input user kurang kurung buka dan kurung tutup ya, kurang kurung. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Nah, hasilnya seperti ini kan. Kalau yang kemarin kita jalankan langsung ada nilainya berapa, si alasnya Pak, terus tingginya berapa, luasnya muncul. Nah, sekarang kita harus memasukkan dulu nilai. Jadi nilai si alasnya kita harus masukkan dulu. Contohnya dari sini 7 misalkan. Ketika kita enter, lalu kita disuruh untuk memasukkan nilai tinggi. Selanjutnya tingginya berapa? Misalkan 5. Nah, setelah kita enter lagi, baru di situ ada luas segitiga adalah memasukkan muncul si nilainya. Tapi ini kok enggak ya? Luas segitiga ada yang kurang. Oke.
Ada yang kurang di sininya. Nah, si variabel luasnya belum kita cantumkan. Ingat ya, jadi kalau misalkan kita ingin di print gitu, kalau misalkan yang ada di dalam kurung itu dalam tanda petik itu adalah yang akan kita tampilkan. Itu adalah string yang akan kita tampilkan. Jadi tulisan itu adalah tulisan yang akan kita tampilkan. Tapi kalau misalkan ingin tahu isi dari si variabelnya, kita harus menuliskan nama variabelnya tanpa tanda petik gitu. Jadi plus luas. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Masukkan nilai alas 5. Masukkan nilai tinggi, tingginya 10. Enter lagi. Nah, luas segitiga adalah 25. Itu hasil dari setengah alas kali tinggi. Oke. Ini hasilnya. Jadi bedanya scanner dengan yang tidak menggunakan scanner tadi, kalau misalkan scanner ketika harus dijalankan dulu baru kita bisa memasukkan si nilai variabelnya. Kalau misalkan tidak menggunakan scanner, itu kita menuliskan nilai variabelnya di dalam coding itu. Semoga kalian paham. Nah, untuk selanjutnya ke depannya saya ingatkan lagi, kalau misalkan ada tugas ataupun latihan untuk paketnya itu, kalian penamaannya harus menggunakan nama kelas kalian, kelas berapa, lalu titik nama kalian, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.